أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الظاهرين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر كتب الله عليكم صياما وسند له قياما وقامه إيمانا واحتسابا فرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين الصائمين jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bersama meraih syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat atau ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang istimewa, jika ada sesuatu yang spesial, apakah itu benda mati ataupun benda hidup, sebagai manusia yang normal, jika itu berharga, jika itu langka, jika itu satu-satunya, pasti banyak orang berebut untuk memilikinya. Waktunya diluangkan, jiwa raganya dipersembahkan, harta bendanya dikeluarkan untuk meraih sesuatu yang spesial tersebut, untuk meraih sesuatu yang istimewa tersebut. Karena boleh jadi kesempatan untuk meraih itu tersebut tidak akan datang dua kali. Karena boleh jadi jika dia tidak memilikinya, penyesalan tidak akan berada di depan. Tapi penyesalan itu adanya setelah kita tidak meraih sesuatu yang istimewa tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam 12 bulan ada satu bulan yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala di dalam satu minggu ada satu hari yang istimewa dan kita sedang berada di dalamnya dan di keduanya. Dalam 12 bulan 365 hari Allah Subhanahu wa taala menentukan satu bulan yang istimewa dan spesial yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran, yang di dalamnya ada satu ibadah yang hanya mereka orang-orang yang terpilih yang dapat melaksanakannya. Yang di dalamnya ada satu ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu dan si pelaksananya yang tahu. Ada satu ibadah yang di dalamnya pahalanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala seberapa besar. Yang di dalamnya ada satu malam yang sangat luar biasa, yang di malam-malam lain yang di 365 hari tidak diberikan oleh Allah, tidak diturunkan oleh Allah. Betapa istimewanya ini malam, saking istimewanya ketika ada seorang yang melaksanakan ibadah di malam tersebut,
pahalnya dia meraih ganjaran pahala yang dia dapat adalah sama seperti ibadah yang dia lakukan selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmatnya kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapati oleh umat-umat terdahulu. Walaupun ibadah tersebut yang asal di bulan suci Ramadan itu juga puasa banyak dilakukan oleh umat-umat yang lain. Tentunya dengan tujuan-tujuan yang berbeda dan cara yang berbeda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sesuatu yang istimewa tersebut lantas kita tidak raih, kalau ada sesuatu kesempatan yang kita tidak ambil, padahal Allah sudah menyediakan sangat luar biasa ganjarannya, padahal Allah sudah jadikan sangat luar biasa besar ganjaran. Kalau untuk sesuatu yang istimewa untuk urusan dunia, 24 jam kita antri, kita berani untuk antri meraih suatu yang istimewa tersebut. Tapi ini untuk kebahagiaan yang hakiki. Fakta di lapangan, banyak orang Islam dan dia mengaku Islam, KTP-nya Islam, kartu keluarganya Islam, tapi di bulan ini tidak meraih keistimewaan suatu yang istimewa yang ada di dalam di bulan Ramadan ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil bukan orang Islam. Itulah mengapa tadi Al-Qur'an mengatakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Aman itu orang-orang yang dipilih. Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang kepada kita, wahai orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan ini, di bulan suci Ramadan, dengan fasilitas yang sangat luar biasa. Lantas kalau bukan di bulan, kalau di bulan ini saja lantas kita tidak manfaatkan dengan baik, dengan sebenarnya, bagaimana dengan di bulan lain? Jamaah akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan ini saja dengan fasilitas yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, kita tidak manfaatkan betul. Padahal belum tentu kita besok atau di bulan lain, di bulan depan atau di tahun depan kita dapat mendapat di bulan ini, bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak manfaatkan betul, lantas bagaimana di bulan lain? Mana contoh? Fakta di lapangan, realita yang ada, banyak mereka yang Muslim, surau masjid musola ramainya hanya di minggu pertama. Padahal di bulan lain sholat tarawih tidak ada. Allah hanya memberikan di bulan ini hanya 1 bulan. Tapi fakta di lapangan, kenyataan yang ada, itulah mengapa Al-Fatih mengatakan orang-orang yang terpilih. Semakin tanggalnya berubah, semakin tanggalnya bertambah, semakin mendekati akhir, semakin mendekati 10 hari yang terakhir. Boleh kita lihat, boleh kita cek di lapangan masjid, musola, surau, rumah-rumah ibadah. Bagaimana kondisi ketika sholat sunat tarawih? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas ujungnya adalah agar engkau menjadi manusia yang bertakwa, artinya manusia yang spesial. Allah ingin menjadikan kita makhluk yang istimewa, bukan lagi di hadapan manusia, tapi di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita di hadapan manusia kita ingin istimewa, kenapa lantas di hadapan Allah kita tidak ingin istimewa? Padahal jelas, la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa, supaya engkau bertakwa, agar engkau menjadi makhluk yang istimewa di hadapan. Walaupun sebetulnya kita makhluk, walaupun karena Bani Adam, kita sudah dimuliakan oleh Allah, tapi kemuliaan itu kadang berubah menjadi sebuah kehinaan karena perbuatan manusia. Diperbaiki di bulan ini. Kalau tidak kita perbaiki, lantas apa spesialnya bulan ini? Kalau kita tidak berubah, lantas apa spesialnya bulan ini? Kita tidak jadikan spesial bulan ini. Sementara untuk urusan dunia, kalau ada benda yang spesial kita rawat betul.
Kita pelihara betul. Anggaplah kendaraan kita beli dengan jerih payah kita. Baret sedikit saja dilakukan oleh tetangga kita marahnya luar biasa. Tapi ini 1 bulan Allah berikan. Kenapa lantas kita tidak manfaatkan? Kalau kita tinggalkan, waliyahillah, jangan harap kita akan meraih barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap kita meraih ridhonya jika kewajibannya kita lalaikan. Imam Abu Lais As-Samarkandi mengatakan, kalau engkau kepingin hidupmu barokah, bil makna ziyadatul khair, kebaikan-kebaikan dari Allah yang tak akan pernah putus. Kalau hidupmu kepingin barokah, Allah yaghfiru syai'an min faraidillah ta'ala bi ajlil kasab. Jangan meninggalkan kewajiban yang Allah perintahkan, apalagi mengulurkannya juga jangan. Termasuk ini di dalam Allah selalu memberikan kita fasilitas sangat luar biasa seperti umat baginda Rasulullah. Wa qawmahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin waladukum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat mereka yang melaksanakan ibadah saum di bulan ini, tilawah Quran di bulan ini, qiyamul lail di bulan ini, sedekah di bulan ini, wasilaturahim di bulan ini, dan aneka macam ibadah wajib dan ibadah sunnah di bulan ini. Wa qawmahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi ka yaumin waladukum. Maka kata baginda Nabi, buat mereka orang yang melaksanakan dengan penuh hati kepada Allah, dengan ikhlas, dengan penuh keimanan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh tawakal, semangat di dalamnya, sampai dengan akhir kerjanya dulu bihikayaumin waladukum, maka dia keluar dari dosanya, dia hapus dosanya, kayaumin waladukum, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu. Al-Fakir itu buat kesempatan kali ini. Imam Al-Ghazali membagi kepada 3 orang-orang yang soleh. Pertama adalah puasa awal, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khusus buat mereka yang berpuasa. Puasa awal adalah puasa orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus. Puasa khusus adalah mereka di samping melaksanakan, menjalani dan menahan lapar dan haus, dia juga dapat menahan lisan, dapat menahan telinga, dapat menahan langkah kaki dan perbuatannya dalam bermaksiat kepada Allah. Puasa khusus selain dari yang pertama dan yang kedua tadi, dia juga dapat menahan hatinya dari hal-hal yang tidak baik. Berada di mana kita? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati rabbil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.